Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nurul Mawadah, Hidayah, Wulan Nur Hidayati, dan juga saya sendiri Supi Hadi. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa sih pendidikan jasmani adaptif bagi peserta didik tunagrahita dan juga apa saja cabang-cabang olahraga prestasi bagi anak tunagrahita. Tanpa basa-basi langsung saja ke pembahasan pertama. Konsep tunagrahita. Olahraga yang diberikan pada anak tunagrahita merupakan suatu alat untuk membantu mereka dalam melanjutkan kelangsungan hidupnya. Setidaknya mereka dapat membentuk untuk dirinya hal ini sesuai dengan tujuan yang dikemukakan para ahli mengenai pendidikan jasmani antara lain menurut B. Abdul Jabbar. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai kebugaran jasmani dan gerak. Jadi sehat jasmani dan rohani merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia, baik dari kalangan anak-anak maupun kalangan orang dewasa. Dan ini berlaku untuk anak tunagrahita. Banyak sekali lembaga formal maupun informal yang berpengaruh khususnya untuk pendidikan jasmani untuk anak tunagrahita. Ini dalam membantu penderita tunagrahita itu untuk hidup lebih baik dan memperoleh kesehatan dan rasa percaya diri untuk pencapaian prestasi. Selanjutnya, menurut Huddin, yang dapat mempengaruhi tingkat kebugaran jasmani itu antara lain yang pertama itu adalah siswa cukup melakukan aktivitas jasmani di luar jam sekolah. Yang kedua itu adalah makanan dan gizi yang cukup dan mencukupi. Dan yang ketiga itu adalah istirahat yang cukup. Yang keempat itu adalah kebiasaan hidup dan faktor lingkungan, sekolah yang teratur dan sehat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hambatan dan kebutuhan pembelajaran anak tunagrahita. Jadi anak tunagrahita itu dari segi fisik normal, tetapi dalam kecakapan motorik ia kurang dan memiliki IQ-nya itu di bawah rata-rata dari siswa reguler atau anak pada umumnya, seperti itu. Oleh karena itu, anak tunagrahita itu kurang mampu memahami atau menerima instruksi yang diberikan oleh guru sehingga perlu adanya modifikasi. Nah, disinilah hambatan pada anak tunagrahita, yaitu ia kurang mampu memahami instruksi yang telah diberikan dan juga setelah diberi instruksi bahkan harus didemonstrasikan secara berulang-ulang sampai anak tersebut mengerti. Lalu kebutuhan pembelajaran tunagrahita itu perlu adanya modifikasi. Jadi seorang guru kita harus memodifikasi pembelajaran penjas adaptif untuk anak tunagrahita. Selanjutnya itu adalah keterampilan dan pola gerak dasar. Jadi gerak dasar itu ada gerak dasar fundamental, itu adalah gerakan dasar yang berkembang sejalan dengan pertumbuhan dan juga tingkat kematangan pada anak-anak. Jadi gerakan ini pada dasarnya itu berkembang menyertai gerakan refleks, yang gerakan refleks ini maksudnya seperti berlari, latihan keseimbangan, lempar tangkap bola, dan lain-lain. Dalam pendidikan jasmani sangat erat kaitannya dengan belajar gerak, di mana melakukan gerak yang seefektif mungkin. Jadi dasar gerak yang baik akan meningkatkan fungsi organ tubuh,
menjadi baik. Berarti anak mengalami perkembangan dalam melakukan tugas-tugas gerak. Jadi pada hal ini sebagai contoh tadi olahraga lempar tangkap. Jadi contohnya melempar bola. Nah, ini melempar bola dengan jarak jauh. Jadi melempar bola itu dapat mendorong kreativitas. Kemungkinan para siswa menemukan bagaimana beragam bagian tubuh itu memberikan kontribusi pada pola-pola gerakan. Ya, selanjutnya yaitu aktivitas individu dan kelompok. Pada murid tunagrahita, proses pembelajaran pendidikan jasmani adaptif menggunakan strategi pembelajaran yang diindividualisasi, di mana materi yang diberikan disesuaikan dengan keadaan murid yang dihadapi, baik dari tingkat kebutuhannya, kemampuannya, bahkan kekurangan atau hambatan yang dimilikinya, agar setiap murid dapat memperoleh manfaat dari pembelajaran pendidikan jasmani adaptif. Pada murid tunagrahita juga digunakan strategi kooperatif, di mana murid yang satu dapat belajar dari teman lainnya atau kerjasama. Pada murid tunagrahita juga perlu dilakukan berbagai modifikasi dari kurikulum pembelajaran, seperti medianya, materi atau alat yang digunakan disesuaikan dengan murid tunagrahita, maupun lingkungan atau sarana fisik. Semuanya harus dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan murid tunagrahita. Lalu, aktivitas individu penjas adaptif tunagrahita. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan anak tunagrahita pada pembelajaran penjas adaptif, yaitu dengan melakukan pembelajaran gerak lokomotor, yaitu bentuk latihan gerak dasar lokomotor yang mana lompat atau loncat melalui permainan ini untuk mengembangkan variasi latihan gerak dasar. Gerak lokomotor dijelaskan oleh Asim, menyatakan bahwa gerak lokomotor adalah gerak memindahkan tubuh dari suatu tempat ke tempat yang lain, baik secara horizontal maupun vertikal. Gerakan tersebut diantaranya jalan, lari, lompat, loncat, jingkat, menderap, memanjat, dan lain-lain. Lanjut, yaitu aktivitas berkelompok. Salah satu olahraga berkelompok yang dapat diberikan kepada anak tunagrahita yaitu adalah permainan bocce. Permainan ini memang dikembangkan untuk disabel intelektual, tapi di luar negeri sudah memasyarakat, sudah dikompetisikan. Pertandingan bocce ini semacam melempar bola khususnya bagi anak-anak tunagrahita. Cara permainannya sendiri adalah yaitu adanya bola sasaran yang digantung 3 buah, 1 berukuran kecil dan 2 berukuran besar. Bola kecil yang letaknya di tengah diapit bola besar di sisi kiri dan kanan bola besar. Bola kecil adalah poin tertinggi bagi yang mengenai sasaran. Setiap anak-anak diberi kesempatan untuk melempar sebanyak 3 kali dengan menggunakan bola yang ukurannya bola besar. Bagi anak-anak yang mengenai sasaran bola kecil mendapatkan poin 2. Dan bagi yang mengenai bola besar mendapatkan poin 1. Dan bagi yang mendapatkan poin tertinggi dari 3 kali kesempatan melempar, dia ditetapkan sebagai pemenang yang diberikan hadiah sebagai motivasi bagi anak-anak yang lain. Selanjutnya itu hal-hal yang perlu diperhatikan guru dalam memberikan pengajaran pendidikan jasmani adaptif bagi anak tunagrahita. Pada pembelajaran pendidikan jasmani adaptif, guru juga tidak hanya sekedar menyampaikan materi saja, tetapi juga harus diimbangi dengan pengetahuan, pemilihan materi, dan juga metode. Juga harus diperhatikan guru agar dapat memodifikasi materi pembelajaran yang disampaikan sesuai dengan kondisi murid yang dihadapinya. Oleh karena itu, strategi pembelajaran harus dirancang dan direncanakan dengan baik, serta diimplementasikan dengan benar. Untuk memenuhi kebutuhan murid tersebut, guru dapat memodifikasi pembelajaran pendidikan jasmani adaptif sesuai dengan keadaan pembelajaran yang dihadapi. Menurut Baltasar Tarigan, faktor-faktor yang perlu dimodifikasi dan disesuaikan para guru dalam upaya meningkatkan dengan siswa adalah sebagai berikut, yaitu pertama, penggunaan bahasa.
pertama yaitu penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa sendiri sangat penting bagi seorang pengajar, ya apalagi yang mengajar anak tunagrahita. Bahasa yang kita gunakan harus jelas dan juga kita harus tidak berbelit-belit dalam menjelaskan kepada anak tunagrahita. Lalu yang kedua, membuat konsep yang konkret. Di sini dimaksud membuat konsep yang konkret yaitu jelas, tidak abstrak, dan juga mampu dipahami oleh anak-anak tunagrahita. Lalu membuat urutan tugas dan juga ketersediaan waktu belajar. Dan yang terakhir, pendekatan multisensori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Nur Hidayati, NIM 19101273200006. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai penerapan pendidikan jasmani adaptif pada peserta didik tunagrahita. Adapun rencana pelaksanaan pembelajarannya. Yang pertama ada identitas mata pelajaran, yaitu nama sekolahnya SDLB-C Tunagrahita, mata pelajaran pendidikan jasmani adaptif. Adapun kompetensi inti yang pertama yaitu menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, ada memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman maupun guru. KI 3 yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah maupun di sekolah. KI 4 yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak bermain dan berakhlak mulia. Adapun kompetensi dasar yaitu mempraktekkan kombinasi gerak dasar jalan, lari, dan lompat dengan koordinasi yang baik dalam permainan sederhana. Indikatornya yang pertama melakukan gerak dasar jalan, melakukan gerak dasar berlari, yang ketiga melakukan gerak dasar melompat, terus yang keempat melakukan gerak dasar meloncat dengan satu kaki, yang terakhir mengetahui bentuk gerak dasar lokomotor, jalan, berlari, melompat, dan meloncat. Adapun materi pembelajaran yaitu gerak dasar lokomotor berjalan, berlari, melompat, dan meloncat dengan satu kaki. Metode dan model pembelajaran yang digunakan yaitu dengan metode tanya jawab, demonstrasi, dan latihan. Media pembelajaran, HP, laptop, dan Zoom meeting. Sumber belajar yaitu di YouTube. Selanjutnya kegiatan pembelajaran. Kegiatan awal pembelajaran yaitu siswa masuk ke room Zoom meeting, lalu membaca doa untuk memulai pembelajaran. Selanjutnya guru memeriksa kehadiran siswa, dan yang keempat guru mengkondisikan siswa agar siap menerima pelajaran. Terus kegiatan inti atau penyampaian materi yaitu guru mengajak siswa untuk melakukan pemanasan. Selanjutnya guru mengajak siswa melakukan kegiatan gerakan berjalan, berlari, melompat, dan meloncat dengan satu kaki. Terus kegiatan terakhir atau penutup, siswa diberi tugas untuk mengulang pembelajaran yaitu gerak dasar berlari, berjalan, melompat, meloncat, dan meloncat dengan satu kaki. Dan selanjutnya murid membaca doa mau pulang. Dan yang terakhir guru menutup kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam. Yang selanjutnya ada cabang olahraga prestasi anak tunagrahita.
Anak penyandang tunagrahita mengalami kesulitan menerima informasi dan memahami bahasa yang mereka terima dari indera pendengaran saja. Maka diperlukan pendekatan terpadu dalam memberikan rangsangan yang terintegrasi pada seluruh sensor yang dia miliki, sehingga apabila salah satu penerima stimulus terganggu, masih dapat diterima oleh sensor yang lainnya. Di sini kami mengambil yang pertama ada olahraga tolak peluru. Medali emas kedua Asian Para Games tahun 2018 berhasil dimenangkan oleh Suparni Yati dari cabang olahraga atletik tolak peluru. Pada cabang olahraga tersebut, Suparni Yati masuk nomor F20. Disabilitas tunagrahita saat meraih medali emas itu ia mampu melemparkan tolakannya sejauh 10,75 meter. Tolak peluru yang akan diberikan kepada anak tunagrahita yaitu dengan menggunakan modifikasi peluru berbahan dasar karet. Peluru yang dimodifikasi dari bahan karet juga memiliki ukuran dan berat tetapi berbeda dengan peluru aslinya dari bahan besi. Modifikasi peluru dari karet dapat digunakan dalam pembelajaran tolak peluru karena dari segi bentuk dan fungsi yang sama. Dengan media modifikasi peluru dari bahan karet ini juga tidak begitu membahayakan siswa karena beratnya lebih ringan dibandingkan peluru besi. Yang selanjutnya ada olahraga tenis meja. Atlet tunggal putri Indonesia Ana Widiasari berpeluang meraih medali emas pada cabang olahraga tenis meja kelas 11 tunagrahita di ajang ASEAN Para Games 2018. Modifikasi bat adalah menggantikan bat yang sebenarnya dengan modifikasi bat dari papan triplex dengan harapan siswa akan lebih banyak melakukan latihan pukulan melambungkan bola dengan modifikasi bat menggunakan papan. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu ada olahraga bulu tangkis. Indonesia memiliki sederet atlet difabel potensial, berprestasi dan jadi inspirasi. Salah satu atlet yang akan ditampilkan mewakili Indonesia di ajang ASEAN Para Games 2018 adalah Dimas Prasetyo yang merupakan atlet bulu tangkis difabel andalan tanah air. Tidak tanggung-tanggung, meski terakhir sebagai manusia tunagrahita, Dimas pernah meraih total 3 medali emas cabang bulu tangkis pada Special Olympic World Summer Games 2015 di Los Angeles. Saat itu ia sukses mengalahkan lawan-lawannya dari negara lain di nomor tunggal putra, ganda putra, dan ganda campuran. Sekian penjelasan dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita telah menyimak dan mendengarkan penjelasan dari teman-teman saya tadi, yaitu mengenai tentang penjas adaptif bagi anak tunagrahita dan juga apa-apa saja sih cabang-cabang olahraganya. Bisa kita simpulkan bahwa olahraga yang diberikan kepada anak tunagrahita merupakan suatu alat untuk membantu mereka dalam melanjutkan kelangsungan hidupnya. Setidaknya mereka dapat membentuk jati diri mereka sendiri. Dalam olahraga kita pastinya memiliki harapan agar dapat sehat secara jasmani dan rohani. Sehat jasmani dan rohani merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia. Kebugaran jasmani juga sangat dibutuhkan oleh setiap anak usia sekolah, baik dari tamat kanak-kanak sampai sekolah menengah atas. Termasuk juga yang mengalami keterbelakangan mental atau tunagrahita. Mereka mempunyai hak yang sama dengan anak-anak pada umumnya. Pada pembelajaran jasmani adaptif, anak yang mengalami hambatan tunagrahita membutuhkan pengembangan media pembelajaran, materi atletik, gerak dasar lari, melempar, melompat melalui pendekatan bermainan. Pada olahraga penjas adaptif dapat dikembangkan dengan kreatif dengan gerakan pola gerak dasar yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Tentu dengan perlu adanya hal yang diperhatikan guru dalam memberikan pengajaran pendidikan jasmani adaptif. Ada beberapa hal yang dapat diperlombakan pada cabang olahraga pada anak tunagrahita, yaitu contohnya tolak peluru, bulu tangkis,
tenis meja, boce, dan lain-lain. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang bagus ataupun juga ada kesalahan dalam pengucapan maupun perbuatan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.